Yes, welcome back di Me and My Bible bersama saya Aryan. Selamat datang di episode ke-26 di kelas Bible Study kita, yang artinya hari ini kita akan membahas Matius 26 pastinya ya. Aduh, lega banget udah melewati dua pasal kemarin yang kayaknya lumayan menegangkan. Oke. Hari ini saya kebetulan di tempat yang baru, jadi kalau suaranya agak-agak bergema, mohon maaf, tapi semoga masih jelas, masih bisa kedengaran semuanya. Halo, welcome, selamat sore, Bapak, Ibu sekalian. Oke. Siap ya, kita mau mulai nih ya. Jadi, kalau kita ingat di dua pasal sebelumnya, yaitu pasal 24 dan 25, itu kan berisi nubuatan-nubuatan Yesus, baik tentang nasib Yerusalem di tangan Romawi, maupun tentang akhir zaman. Betul ya? Nah, pasal 25 itu yang kita bahas 2 minggu yang lalu, itu adalah pengajaran Yesus yang terakhir yang dicatat oleh Matius. Dan di 3 pasal terakhir, yaitu 26, 27, 28, ini isinya lebih merupakan kisah kehidupan Yesus menjelang kematiannya, hingga kemudian disalib, dan akhirnya bangkit kembali tentunya ya. Dan khusus pasal 26 ini, yang kita bahas hari ini akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi satu hari menjelang kematian Yesus. That's why saya kasih judul kelas hari ini, The Day Before the Death. Oke, boleh bantu tampilkan slide-nya, multimedia, thank you. Oke, The Day Before the Death. Right? Gimana caranya ini? Oke. Nah, yuk renungkan bareng-bareng gimana kira-kira perasaan kita, perasaan saudara, atau apa yang kira-kira bakal saudara lakukan kalau kita tahu bahwa besok kita bakal mati. Wah, berat kayaknya nih ya. Bayangin kalau besok kita bakal mati, kira-kira bakal ngapain ya? Atau bakal perasaan kita kayak gimana ya? Karena untuk sebagian besar dari kita, kematian itu datangnya tiba-tiba, ya nggak sih? Kita nggak bisa prediksi, terlebih dahulu tahu-tahu meninggal. Biasanya kan begitu. Tapi buat Yesus ketika itu beda. Karena Yesus tahu dengan persis bahwa waktunya dia hanya tinggal 1 hari lagi. Dan bahwa 1 hari lagi dia bakal mati dengan cara yang sangat mengerikan, dengan cara yang tragis, yaitu disiksa dan mati di kayu salib. So I'm sure it's very hard for Jesus. Pasti berat banget. Mari ingat sekali lagi bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Dan nanti kita bakal lihat tentunya sebagaimana layaknya manusia, Yesus juga merasakan ketakutan di hari menjelang kematiannya. So, pasal 26 ini by the way cukup panjang, jadi mungkin saya nggak akan bahas ayat demi ayat, melainkan saya akan coba parafrasekan setiap bagian cerita, dan nanti saya akan highlight beberapa ayat aja. Karena sebagian besar dari kita pasti udah tahu lah ya kisah penyalipan Yesus, mulai dari zaman di sekolah minggu dulu mungkin, atau mungkin di ibadah Paskah tiap tahun kita lihat di gereja, sampai kita nonton film-film yang banyak banget menceritakan kisah ini, seperti Passion of the Christ gitu ya. I think you should watch that movie, itu film yang bagus banget. Memang nggak 100% akurat, tapi lumayan menggambarkan apa yang terjadi di hari-hari menjelang kematian Yesus. Oke, jadi saya bakal sedikit loncat-loncat di pasal ini, tapi saya yakin kita semua tetap tahu garis besar acaranya ya. Oke, ceritanya. Oke, let's go. Mari kita mulai slide yang pertama. Pasal ini dibuka dengan permufakatan para imam-imam dan ahli agama Yahudi untuk membunuh Yesus. Oke, kita lihat mulai dari ayat ketiga, dibilang, pada waktu itu berkumpul imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Oke, let's talk a bit about high priest atau imam besar ini. Jadi, sejak zaman perjanjian lama, seharusnya jabatan imam besar itu adalah jabatan seumur hidup. Kita ingatnya dulu, pertama ada imam besar Harun, kakaknya Musa, betul, dan turun-temurun itu selalu ketika meninggal baru akan diangkat imam besar yang baru untuk menggantikan imam besar lama yang udah meninggal. Harusnya seperti itu tradisinya. Nah, tapi situasinya berubah di masa penjajahan Romawi. Kalau kita lihat di sejarahnya, dari tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 67 setelah Masehi, itu yang artinya sekitar 100 tahun rentangnya,
di masa rentang itu seenggaknya ada 28 imam besar yang berbeda yang menjabat di Israel ketika itu. Bayangkan 28 imam besar dalam waktu 100 tahun. Jadi sering banget digantinya. Kenapa bisa? Nah, karena di masa penjajahan Romawi, ini pemerintah Romawi itu berwenang untuk mencabut dan memindahkan jabatan imam besar Yahudi. Jadi ini orang Romawi yang milih nih. Romawi yang bakal pilih, dan mereka tentunya selalu pilih orang-orang yang bisa dalam tanda kutip bekerja sama dengan mereka. Oke, yang bisa sedikit berpolitik sama mereka, bisa bantu mereka berkonspirasi gitu ya. Nah itu bakal dipilih sama orang Romawi. Sementara sebaliknya, kalau mereka ngelihat, wih ternyata ini gejala-gejalanya si imam besar ini mulai nakal nih, mulai gak bisa diatur nih, mulai gak nurut nih. Apa yang mereka buat? Mereka bakal cabut jabatan imam besar itu dan mereka kasih ke orang lain. Oke, jadi cara mainnya berubah di masa penjajahan Romawi. Oke? Nah, di tahun 18 sampai 36 Masehi, yang menjabat sebagai imam besar adalah seorang pria yang bernama Kayafas. Dan Kayafas ini prestasinya luar biasa, karena kita lihat dia menjabat dari tahun 18 sampai 36 Masehi, yang artinya 18 tahun. Ini lama banget, guys. Dibandingin tadi ya, imam besar kayaknya baru setahun, dicabut sama Romawi, diganti lagi, diganti lagi. Ini Kayafas 18 tahun menjabat. Masa jabatannya lama banget, yang artinya kita bisa simpulkan, Kayafas ini pasti orang yang sangat ahli dalam menjalin hubungan, atau mungkin menjilat, saya nggak tahu ya, dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Roma. Makanya jabatannya bisa panjang, 18 tahun. Nah, jadi di tahun 18, Kayafas diangkat menjadi imam besar, menggantikan Hanas, yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Kalau kita baca di Injil Yohanes, dibilang bahwa Kayafas adalah menantu dari Hanas, yang merupakan imam besar sebelumnya. By the way, kalau Bapak Ibu teman-teman pada langganan Netflix ya, dulu sempat ada film AD judulnya, AD Kingdom and Empire. Sekarang kayaknya udah gak ada sayangnya ya. Itu film bagus banget. Again tentunya nggak 100% akurat seperti Alkitab, tapi lumayan lah. Lumayan menggambarkan kehidupan Kayafas dan bagaimana dia berstrategi, berpolitik, menjalin hubungan baik dengan bangsa Yahudi maupun dengan pemerintah Romawi. So ini film yang menarik banget. Sayangnya serialnya nggak diteruskan, cuma 1 season, padahal menurut saya bagus. Tapi intinya tadi, kita bisa lihat bahwa jabatan imam besar di masa itu ternyata bukan sekedar pemimpin agama, melainkan lebih seperti jabatan politik. Oke, jadi ini jabatan politik, dan Kayafas sebagai seorang politikus dan kepala dari para imam-imam, dia yang memimpin rencana pembunuhan terhadap Yesus yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap jabatan mereka. Jadi tadi politik semua ya. Jadi para imam melihat, ini Yesus ancaman nih, pengikutnya banyak banget. Nanti kalau orang-orang bisa lebih berpihak kepada dia daripada kepada kita. Jadi secara politik, karena takut kekuasaan mereka diambil alih, maka Kayafas memimpin para imam untuk membunuh Yesus. Nah, permufakatan jahat ini menjadi pengenapan dari nubuatan mesianik yang tertulis di kitab Mazmur. Lihat di Mazmur 31 itu ada ayatnya di layar, itu dibilang, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Jadi udah dinubuatkan bahwa nanti akan ada permufakatan untuk membunuh sang Mesias. Dari penggenapannya. Oke? Itu sekilas mengenai Kayafas dan para imam besar. It's all about politics di zaman itu. Next, di perikop berikutnya, nah ini kisahnya kita udah tahu semua pasti. It's the story of extravagant worship, saya bilang. Oke, di mana seorang perempuan memecahkan sebuah buli-buli berisi minyak wangi yang mahal dan mengurapi Yesus. Kita baca dari ayat 6-11 aja. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pola berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Oke, semua tahu kisah ini ya. Dan cerita yang sama juga dicatat di Injil Markus dan Yohanes, di mana dari kitab Yohanes kita tahu bahwa perempuan ini adalah siapa? Adalah Maria, saudari dari Lazarus dan Marta. Oke, itu perempuan yang mengurapi Yesus ini.
Sementara murid yang mengkritik perbuatannya, tak lain dan tak bukan adalah Yudas Iskariot. Oke, kita tahu semua ya. Nah, kemudian itu ada di Markus dan Yohanes ya. Sementara Injil Lukas itu nggak mencatat kisah ini, tapi ada kisah lain yang mirip, di mana Lukas menulis ada seorang perempuan berdosa, mungkin sudah pernah dengar juga kisahnya, ada seorang perempuan berdosa yang sama memecahkan buli-bulinya dan mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya. So, para ahli teologi pun masih berdebat apakah perempuan berdosa di kitab Lukas adalah orang yang sama dengan Maria, saudari Marta dan Lazarus, karena secara timeline ini kayaknya dua kejadian berbeda. Kita nggak tahu apakah ini orang yang sama atau enggak, tapi itu nggak terlalu penting juga buat kita bahas. Let's just focus on the worship part. Mari kita fokus pada this extravagant worship, penyembahan yang luar biasa ini. Kita lihat bahwa si perempuan ini memberikan miliknya yang paling berharga sebagai bentuk penyembahannya kepada Yesus. Injil Markus mencatat bahwa harga minyak wangi yang dipecahkan Maria itu adalah sekitar 300 dinar. Nah, kita udah berkali-kali belajar ya, kalau teman-teman masih ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa di zaman itu 1 dinar adalah sama dengan, masih ingat, 1 hari kerja. Ingat ya, 1 dinar 1 hari kerja. Jadi minyak wangi yang dipakai buat mengurapi Yesus, ini nilainya 300 hari kerja, 300 dinar. Atau hampir setahun gaji. Kebayang, ini mahal banget. Setahun gaji dipakai buat mengurapi Yesus. Kalau saudara ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, masih ingat ya? Di situ Filipus bilang apa ke Yesus? Kalau saudara nanti baca, Filipus bilang, Tuhan, roti seharga 200 dinar juga belum tentu cukup nih buat ngasih makan orang sebanyak ini. Filipus bilang 200 dinar belum tentu cukup buat ngasih makan 5.000 orang. Berarti hampir cukup, betul ya? Belum tentu cukup, berarti hampir cukup. Bayangin, 200 dinar bisa ngasih makan ribuan orang. Dan Maria memecahkan botol minyak wangi senilai 300 dinar untuk mengurapi Yesus. What an extravagant worship. Betapa ini penyembahan yang luar biasa. Dan Yudas, kita lihat, dia mengkritik penyembahan ini. What a waste. Sayang banget. Aduh, lebay banget sih ini si Maria ini. Daripada dipecahin 300 dinar, mending kasih makan orang miskin. Bisa ribuan tuh dikasih. We see that extravagant worship will be criticized. Ketahui ya saudara, bahwa saat engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, orang yang gak ngerti itu akan mengkritik penyembahanmu, mereka akan mengkritik pelayananmu, mereka akan mengkritik uang yang kau berikan buat pekerjaan Tuhan, oke? Itu bakal dikritik sama mereka. And that's not new, itu bukan hal baru. Dan saya mau bilang, itu gak apa-apa. Biarkan, that's okay. Remember that the act of worship is only between you and Jesus. Penyembahanmu adalah antara engkau dengan Yesus. Orang lain gak ngerti, biarin, gak usah peduliin. Tapi Yesus mengerti. What other people call as a waste, Jesus calls it as a beautiful thing. Apa yang orang lain bilang sebagai pemborosan, Yesus memandangnya sebagai sebuah hal yang indah, sebagai sebuah persembahan yang harum. Oke? Jadi jangan takut kalau kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, just do it. Orang lain bilang apa, nggak usah peduliin. Kalau Roh Kudus gerakan saudara buat memberi, berilah. Kalau Roh Kudus gerakan saudara buat bekerja buat Tuhan, kerjalah. Orang mau bilang apa, terserah. Oke? And mari jangan salah di sini, jangan sampai salah ngerti. Yesus nggak bilang bahwa kita nggak perlu ngasih ke orang miskin. Jelas bukan itu maksud Yesus. Apalagi kalau ingat, tepat di pasal sebelumnya, pasal 25, kita baru bahas, Yesus mengajar soal kambing dan domba, ingat ya? Penghakiman berdasarkan kebaikan kita terhadap sesama kita yang miskin. Jadi, pasti yang Yesus maksud bukan berarti kita nggak usah ngasih ke orang miskin. Enggak. Yesus lagi bilang bahwa ini semua ada bagiannya masing-masing. Oke, ada bagian buat Tuhan, ada bagian buat gereja, ada bagian buat orang miskin, ada bagian buat keluarga kita, semua ada bagiannya. That's why kalau saudara ikut kelas spiritual journey di ICC, itu kita mengajarkan ada jenis-jenis pemberian. Ingat ya, buat yang udah ikut, ada jenis-jenis pemberian, ada persepuluhan, ada persembahan, ada sedekah buat orang miskin, ada janji iman buat membangun rumah Tuhan. Ini beda-beda, semua posnya beda-beda. And they are not substitute for each other. Masing-masing punya bagiannya sendiri, dan kita nggak bisa pakai jatah yang satu buat dikasih ke yang lain.
wah bulan ini perpuluhan saya mau saya kasih ke orang miskin aja itu nggak bisa tuh. Karena posnya beda. Semua udah punya posnya sendiri. Oke? Nah ini buat, saya nggak bakal bahas panjang soal ini. Kalau saudara belum ikut kelasnya, saya encourage saudara buat mengikuti isi spiritual journey, kelas encounter, empower, engage, expand, dan di sana saudara akan diperlengkapi dengan dasar-dasar kekristenan yang kita percaya sesuai firman Tuhan. Oke, bakal dijelaskan semua jenis-jenis pemberian yang berbeda-beda ini. Oke? Tapi intinya Yesus bilang bukan berarti kita nggak ngasih ke orang miskin. Enggak, ada porsinya buat orang miskin juga. Sip? Dan satu hal terakhir dari kisah ini yang saya rasa indah sekali, saya tulis di layar saudara, we can see that as Mary broke her expensive fast to anoint Jesus, the whole room can smell the fragrance. Betul nggak sih? Ketika Maria memecahkan bui-buinya yang mahal itu untuk mengurapi Yesus, maka seluruh ruangan itu bisa mencium aromanya, ya nggak? Pastilah dalam ruangan itu semua bisa cium aromanya. Sama juga, as you give your extravagant worship to Jesus, other people will also be blessed. Saat kau memberikan penyembahanmu, pelayananmu yang terbaik kepada Tuhan, maka saya percaya, maka orang-orang lain pun bakal terberkati. Saat engkau melayani di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, tentunya fokus pelayanan kita adalah Tuhan, bukan manusia. Betul ya, kita fokus melayani Tuhan. Tapi saat kita melakukan dengan segenap hati, saat pelayanan kita kepada Tuhan itu ekstravagan, maka orang-orang di situ pun pasti akan ikut terberkati lewat pelayanan kita. Makanya kalau Kolose 3 bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena saat kita lakukan buat Tuhan, maka otomatis manusia akan ikut mengikuti, itu udah pasti. Oke, daripada kita fokus menyenangkan manusia gitu ya, yang kayaknya nggak pernah puas, mari fokus menyenangkan Tuhan. Karena saat kita menyenangkan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka manusia secara otomatis sesama kita akan ikut menikmatinya, akan ikut mencium aromanya, akan ikut terberkati dengan hal baik yang kita buat untuk Tuhan. Amin. So let's worship Jesus. Let's serve Jesus extravagantly. Amin, amin, amin. Itu hal-hal yang saya bisa belajar dari kisah Maria, perempuan yang mengurapi Yesus ini. Oke, napas dulu. Oke, let's move on. Jadi kita udah belajar dari tokoh pertama yaitu Maria. Sekarang saya mau kasih lihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua di Matius 26 ayat 14. Kita bakal lihat seorang tokoh lain yang namanya Yudas. Bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Matius 24 ayat 14. Matius 26 ya ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Oke, kita semua tahu Yudas Iskariot adalah murid yang mengkhianati Yesus. Nah, kenapa pertanyaannya kan? Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Berdasarkan analisa para ahli teologi, ini yang saya baca, artikel banyak banget saya baca, tapi saya simpulkan, seenggaknya ada 3 kemungkinan alasan mengapa Yudas mengkhianati Yesus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini menarik banget. Alasan pertama jelas banget, yaitu cinta uang. Ini adalah reason yang paling banyak dipercaya orang. Kenapa Yudas berkhianat adalah karena kecintaan Yudas terhadap harta. Makanya Injil Yohanes mencatat ketika Yudas mengkritik Maria tadi, kenapa Maria memecahkan bui-buinya, itu bukan gara-gara Yudas peduli sama orang miskin. Tapi Yohanes mencatat, ini karena Yudas adalah pencuri. Dia itu adalah bendahara yang pegang keuangannya para rasul, dan dia berharap supaya uangnya dikasih ke mereka, dan nanti dia bisa korup dikit-dikit tuh, karena dia pegang tuh. Karena Yudas bendaharanya, dia bisa korupsi dikit-dikit, ambil uang persembahannya buat dia pakai, buat kepentingan dia. Jadi memang Yudas itu mencintai uang. Nah, ayat ini bilang bahwa akhirnya Yudas menjual Yesus senilai 30 uang perak. Oke, mari kita bahas lebih jauh juga. Berapa besar uang perak? Nah, ternyata kalau kita pelajari, 30 uang perak itu nilainya sekitar 120 dinar. Oke, tadi masih ingat ya, 1 dinar berapa? 1 hari gaji. Jadi 30 uang perak itu nilainya kurang lebih 4 bulan gaji kita. Lumayan nggak? Ya lumayan lah.
nggak kecil-kecil banget ya. Nanti kita bakal lihat di pasal berikutnya bahwa uang itu cukup untuk membeli sebidang tanah, jadi lumayan. Tapi kalau dibilang gede, nggak gede-gede amat juga. Iya nggak sih? Tadi jelas si Boy aja 300 dinar tuh. Ini 30 perak, ya gaji 4 bulan lumayan lah gitu. Kitab Keluaran mencatat bahwa 30 perak adalah harga seorang budak. Oke, ini nggak ada di layar, saudara boleh catat. Keluaran 21 ayat 32 itu bilang, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Jadi kalau ada orang punya ternak nih lembu, terus lembunya nggak sengaja nyeruduk nyeruduk budaknya orang lain. Nah, orang lain ini bisa minta ganti rugi ke pemilik lembu senilai 30 perak. Jadi 30 uang perak itu adalah nilai seorang budak. So, kita bisa lihat ini nominal yang oke lah, nggak kecil banget, tapi nggak gede juga gitu ya. Tapi yang pasti, ini adalah harga yang sama sekali nggak ada artinya dibandingkan Yesus sang juru selamat. Ya nggak sih? Masa Yudas hargain Yesus kayak budak? Ini kebangetan sih menurut saya. Yudas menjual Yesus dengan harga yang sangat-sangat murah. Tapi, saudara-saudara, bahwa hari ini seringkali kita menjual Yesus dengan harga yang jauh lebih murah lagi. Mari ini jadi perenungan kita. Apakah 30 keping perak ini buat kita? Is there any price that will make you give up on Jesus? Apakah ada sebuah nilai, sebuah harga yang bikin kau akan melepaskan Yesus? Apakah mungkin itu hartamu? Apakah mungkin itu pekerjaanmu? Apa mungkin itu karirmu? Mungkin itu pasanganmu yang akhirnya bikin kau melepaskan Yesus? Ketahuilah bahwa apapun yang dunia ini tawarkan, it's not worth it. Nggak ada artinya dibandingkan apa yang Yesus sudah sediakan buat engkau. Dan gak akan ada orang yang lebih mengasihimu dibandingkan Yesus. So don't trade him for silver or gold. Jangan tukarkan Yesusmu dengan emas, perak, dengan apapun yang dunia tawarkan. It's not worth it. Mari kita renungkan hari ini. Jangan pernah kita tukarkan Yesus dengan apapun. Dengan harta, dengan tahta, dengan cinta, apapun itu. Amin. Sekarang mari kita lihat teori yang kedua. Teori yang kedua, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ada juga yang bilang bahwa ini karena ekspektasi Yudas tentang Mesias. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi, mereka selalu memimpikan ada raja yang akan datang, gitu kan, dan membebaskan mereka dengan pedang dari penjajahan Romawi. Dan Yudas salah satunya. Mungkin setelah mengikuti Yesus bertahun-tahun, gitu ya, beberapa tahun ikut Yesus, Yudas melihat bahwa, ternyata kayaknya bukan Yesus nih. Ternyata Jesus is not that kind of leader. Kok Yesus lemah lembut ya? Dia kayaknya bukan buat perang sama Romawi nih. Yesus lemah lembut banget. Dia malah bayar pajak ke Romawi. Wah, ini gak mungkin nih. Masa Mesias bayar pajak ke Romawi? Ini kan pembebasan dari Romawi nih. Wah, dan begitu banyak kebingungan di pikiran Yudas yang akhirnya dia menjadi kecewa. Ternyata Mesias yang diharapkan gak seperti yang dibayangkan dia. Yudas kecewa, dan akhirnya kekecewaan ini bertumpuk menjadi kepahitan sama Yesus karena melihat keputusan Yesus selalu berbeda sama yang di pikiran dia. Dan akhirnya kepahitan ini bertumpuk lagi menjadi kebencian yang berujung Yudas menjual Yesus. Karena Yudas melihat ternyata Yesus bukan seperti yang gue pengen. Itu teori yang kedua tentang kenapa Yudas menjual Yesus. Nah, ada satu opini lagi yang ketiga. Ini opini yang cukup menarik juga yang saya pelajari. Teori lain berkata, yang ketiga, bahwa kemungkinan sebetulnya Yudas itu nggak pengen Yesus mati. Menarik ya? Jadi, tadi, karena Yudas ini udah nggak sabar menunggu Yesus bertindak sebagai pembebas bangsa Yahudi, gitu ya. Akhirnya Yudas berstrategi, oke, kalau gitu gue bakal bikin Yesus kepepet. Gue serahin dia ke Romawi, gue serahin dia ke imam-imam Yahudi, supaya nanti ketika udah terjepit, pasti Yesus bakal bertindak. Dia bakal tegas dan menyatakan dirinya sebagai raja. Nah, itu skenario-nya Yudas, di pikiran Yudas. Dan teori ini cukup masuk akal, karena kita tahu gitu kan, ketika Yudas menyadari bahwa skenario-nya gagal,
Iya kan? Pas dia lihat udah dijual Yesusnya, ternyata tetap nggak ngelawan nih. Ternyata Yesus diem aja dan malahan mati disalib. Maka akhirnya Yudas pun menyesal dan makanya dia kembalikan itu uang pengkhianatannya yang 30 keping perak dan akhirnya dia bunuh diri. Ini pun teori yang cukup mungkin, cukup masuk akal. Tapi again, kita nggak tahu mana dari 3 teori ini yang benar. Yang kita tahu hasil akhirnya tetap sama, di mana Yudas mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Yudas nggak bisa terima pribadi Yesus, rencana Yesus, dan bahkan Yudas berusaha mengubah rencana Yesus supaya mengikuti rencananya dia. Yudas adalah gambaran manusia, gambaran kita yang merasa diri kita lebih tahu apa yang baik dibandingkan Tuhan. Yudas kalau kita lihat, dia ingin Yesus menjadi alat untuk menggapai keinginan pribadinya, rencana pribadinya. Baik itu harta, dia pengen Yesus jadi alat buat dia ngumpulin uang, gitu kan? Atau tadi, kemerdekaan, dia pengen Yesus jadi tools supaya dia bisa memperoleh kebebasan dari bangsa Romawi. Jadi Yudas ingin menjadikan Yesus itu alat. Demikian juga hari ini, saudara. Begitu banyak orang Kristen yang berusaha menjadikan Tuhan sebagai alat untuk menggapai mimpi pribadinya. Betul nggak? Jangan-jangan kita pun kadang-kadang seperti itu. Kita buat planning kita, rencana kita, buat bisnis, buat kerjaan, buat keluarga kita, dan lalu kita datang sama Tuhan, kita bawa proposal kita, dan kita paksa Tuhan, pokoknya Tuhan berkatin rencana gue nih. Pokoknya gue mau kita pakai firman Tuhan, kalau perlu kita pakai ayat, gimana caranya pokoknya kita coba ikat Tuhan, harus approve rencana kita, harus cap, setuju buat rencana kita. No, that's not right. Gak bisa gitu cara mainnya. Tuhan bukan alat untuk kita mencapai tujuan kita. Justru sebaliknya, kita yang harus jadi alat untuk menggenapi tujuan Tuhan. Ada amin. Sekali lagi ya, Tuhan itu bukan alat untuk kita menggapai tujuan kita. Kalau kita pikir kayak gitu, kan jadi Yudas nanti. Justru kita yang harus jadi alat untuk menggenapi tujuan Tuhan. Amin. Jadi mari kita rubah pola pikir kita hari ini. Mari kita nggak jadikan Tuhan sebagai tools. Justru mari kita yang buka diri kita. Tuhan pakai aku. Karena kalau kita jalan sesuai rencana Tuhan, maka hidup kita pasti luar biasa. Oke, jadi mari bawa rencana kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan buat intervensi, buat rombak semua planning kita. Karena kita percaya Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu planning yang lebih baik buat kita. Oke, so mari jangan paksa Tuhan ikuti rencana kita, sebaliknya mari kita ikuti rencana Tuhan. Supaya kita nggak jadi kayak Yudas. Amin ya. Sudah baca sesuatu? Lanjut. Ayat berikutnya, kita akan masuk ke perikop tentang The Last Supper, atau perjamuan malam terakhir. Saya bacakan ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Oke? Di ayat ini cuma dibilang perjamuan terakhir diadakan di rumah si Anu. Anunya siapa nggak disebutkan, gitu ya. Certain man kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya. Tapi kita udah pernah bahas di kelas sebelumnya, kalau saudara ingat bahwa rumah yang digunakan untuk perjamuan terakhir itu kemungkinan besar, nggak pasti tapi kemungkinan besar adalah rumahnya Markus, sang penulis Injil. Masih ingat ya? Kalau saudara lupa atau belum tahu kisahnya, saudara bisa tonton lagi videonya di Matius 3. Matius 3 bagian Q&A. Di situ saya bahas mengenai Markus dan bagaimana perjamuan malam terakhir kemungkinan besar diadakan di rumah Markus di situ. Oke? Anyway, mari bahas mengenai perjamuan ini. Jadi, secara tradisi, perjamuan menjelang Paskah itu adalah tradisi yang udah berabad-abad di masyarakat Yahudi waktu itu. Cuma Yesus memberikan definisi yang baru tentang apa itu Paskah, apa itu Passover. Nah, kalau sebelumnya, Paskah atau Passover ini adalah perayaan peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Aslinya itu peringatan itu.
Jadi di perayaan Passover ini akan diadakan pemotongan domba yang disebut sebagai Passover Lamb, domba Paskah ya. Dan ini merupakan peringatan ketika, sudah mungkin ingat kisahnya, ketika Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir, tapi anak sulung dari bangsa Israel selamat karena mereka diperintahkan untuk memotong domba dan mengolesi pintu mereka dengan darah domba. Ingat ya, pintu yang dioles dengan darah anak domba, itu anak sulungnya bakal selamat. Nah, untuk memperingati kejadian itu, itulah kenapa bangsa Israel berabad-abad kemudian masih merayakan yang namanya Passover. Jadi sekali lagi, Passover aslinya adalah perayaan peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. But after the cross, setelah salib Yesus sampai hari ini, tentunya berbeda. Paskah menjadi perayaan peringatan pembebasan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Oke, tadinya pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, sekarang pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Oke, dan domba yang dikorbankan hari itu kita tahu adalah anak domba Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. He is the Passover Lamb, and there is the new definition of Passover. Yesus memberikan sebuah definisi yang baru tentang apa itu Paskah, perayaan pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Sedikit trivia, kalau kita merayakan setiap tahun, kita tahu bahwa Hari Kamis Putih, tahu ya, Hari Kamis Putih itu kita peringati sebagai hari perjamuan terakhir, betul kan? Dan besoknya itu kita sebut sebagai hari Jumat Agung, di hari Jumatnya. Itu memperingati kematian Yesus di kayu salib. Itu yang kita lakukan setiap tahun ya, Kamis Putih perjamuan terakhir, kemudian Jumat Agung kematian Yesus. Tapi jangan lupa, ini sekedar pengetahuan umum ya, jangan lupa bahwa dalam sistem penanggalan Yahudi, kita ingat ya, udah pernah dibahas juga, hari itu, hari yang baru dimulai di sore hari, jam 6 sore, masih ingat ya, pernah saya bahas ya, jam 6 sore itu awal hari yang baru. Jadi kita bisa simpulkan bahwa secara hitungan Yahudi, sebetulnya perjamuan malam terakhir, the Last Supper, dan penyalipan Yesus, itu terjadi di hari yang sama. Karena Yesus makan sama murid-muridnya itu di malam, udah lewat jam 6, berarti makan malam itu udah di hari yang baru, betul? Dan kemudian Yesus disalib di jam 3 sore hari berikutnya. Berarti belum ganti hari itu, baru jam 3 sore kan? Jadi kesimpulannya, sebetulnya perjamuan terakhir sama penyaliban itu terjadi di hari yang sama. Oke? Itu sekedar pengetahuan umum. Tapi kita lihat lagi yuk. Nah, di perjamuan itu, ini ada kisah yang menarik. Yesus bilang pada murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Oke, ini saya bacakan di ayat 21, 22 dan 25. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ini menarik, kejadian yang menarik kalau saya lihat. This is such a good and humble attitude dari para murid, ya nggak sih? Ini adalah sebuah sikap yang kayaknya very humble, di mana semua murid 12 itu satu persatu berkata, "Lord, is it me? Tuhan, apakah itu aku? Saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan." Mereka semua masing-masing sibuk, kecuali Yudas ya, mereka sibuk mengintrospeksi diri sendiri. Apakah jangan-jangan mungkin mereka tanpa sengaja telah mengkhianati Yesus? Aduh, saya bukan ya. Tuhan, aku bukan. Guru, aku bukan. Aku bukan. I think ini luar biasa, betul? Kalau kejadiannya hari ini, kalau kita yang jadi para murid, kayaknya ketika Yesus bilang, "Satu dari kalian bakal menyerahkan aku." Apa yang kita buat? Kita bakal langsung tunjuk teman-teman kita, ya enggak? "Tuhan, dia ya. Tuhan, pasti si Petrus ya. Tuhan, itu si Yakobus pasti ya. Ah, Thomas nih Tuhan, pasti Thomas ya. Ah, pasti dia ya, pasti dia ya." Kita bakal sibuk tunjuk orang lain, betul nggak? Itu bedanya, itu kita hari ini. Tapi saya lihat ini satu hal yang bagus yang kita bisa belajar dari para rasul, bahwa mereka nggak nunjuk orang lain. Ketika mereka tahu ada yang salah, mereka cek diri sendiri. Gue udah bener belum? Gue bikin salah nggak nih? Kira-kira gue atau bukan nih? Nah, mari kita pun punya sikap seperti ini. Ketika ada masalah, entah di kantor, entah di keluarga, entah di gereja, di komsel, dimanapun,
Mari belajar buat introspeksi. Saya bukannya yang salah ya. Jangan langsung tunjuk orang. Nah, pasti dia nih yang salah nih. Nah, jangan. Mari seperti para murid. Tuhan, selidiki hatiku. Aku bukan yang salah nih. Kalau aku yang salah, aku mau berubah. Aku mau perbaiki. Amin. Ini juga teguran keras buat saya, buat selalu lihat ke diri sendiri dulu. Apakah saya yang salah atau bukan? Ketika ada konflik dengan orang lain, is it my fault? Apakah ini salahku? Luar biasa ya, banyak yang kita bisa belajar. Oke, go to the next. Oke, lanjut ya. Ini lukisan yang terkenal, kita tahu The Last Supper dari Leonardo da Vinci. Gara-gara lukisan ini ada joke, ada bercandaan bahwa katanya ketika murid-murid Yesus pergi ke rumah itu minta siapin ruangan, langsung dibilang, "Pak, tolong siapin meja buat 26 orang ya." Si bapaknya punya rumah bingung, "Hah, 26 orang? Kan kalian cuma ber-13 ini." "Iya Pak, karena kami semua bakal duduk di sisi yang sama." Dan jadi lukisan ini, betul ya kalau kita lihat, ini lukisan yang cukup lucu. Karena 13 orang duduknya ngadep arah yang sama semua. Kenapa nggak ada yang di seberangnya, di depan-depanan? Kan aneh ya. Anyway, kita lihat, kemudian dibilang, ini saya nggak baca ayatnya, tapi saudara bisa lihat nanti sendiri di Matius 26. Kemudian dibilang Yesus memecahkan roti, mengucap syukur, lalu dia membagikan roti dan anggur kepada murid-muridnya. Oke. Nah, kata mengucap syukur ini dalam bahasa Yunani adalah Eucharis. Dan dari situlah kenapa sebagian gereja menyebut perjamuan kudus sebagai Ekaristi. Oke. Bahkan yang Katolik pun menyebut ini sakramen Ekaristi. Karena dari kata Eucharis yang artinya pengucapan syukur. Nah, saya jelaskan dikit kenapa gereja, termasuk kita di ICC, sampai hari ini masih melakukan perjamuan kudus atau Holy Communion. Mungkin sebagian ada yang bertanya, kok tradisi banget sih ini kita masih pakai perjamuan kudus juga di gereja, masih baca pengakuan iman rasuli, masih baca doa Bapa kami, kok tradisional banget. Nah, tapi enggak. Ini satu hal yang bagus sebetulnya. Buat apa? Yang pertama, it's for remembrance. Yesus sendiri, kalau kita baca ayatnya, dia minta agar tiap kali kita mengadakan perjamuan, kita menjadikannya sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus. Saat kita pecahkan roti, kita ingat bagaimana tubuh Yesus terpecah, dihancurkan buat kita. Saat kita meminum anggur, kita ingat bagaimana darah Yesus tercurah di Kalvari untuk kita. Jadi ini adalah sebuah remembrance, sebuah pengingat supaya kenapa tiap bulan kita buat di gereja, supaya kita selalu ingat betapa Yesus mati buat kita. Dan yang kedua adalah for power. Lebih dari sekedar pengingat akan peristiwa masa lalu, this is a moment of fellowship with Christ. Ini adalah momen di mana kita menjadi satu dengan Yesus. Tubuh Yesus menyatu dengan tubuh kita, dan darah Yesus menyatu dengan darah kita. Saya dengar banyak banget kesaksian orang yang sakit, kemudian sembuh saat dia mengambil perjamuan kudus. Ini beneran banyak kesaksiannya. Orang sakit, perjamuan kudus sembuh. Nah tentunya jangan sampai ekstrim banget, jangan lalu berpikir roti sama anggur ini jadi kayak jimat gitu, jampi-jampi, wih sakit minum aja sembuh. Bukan itu intinya, oke? Tapi saat kita mengambilnya, kan kita mengingat penderitaan Yesus. Dan kita merasakan kuasa tubuh Yesus dan kuasa darah Yesus itu mengalir dalam diri kita. So there's a great power in the Holy Communion. Oke? Jadi ketika saudara mengambil perjamuan kudus setiap bulannya, mari don't just do it as a tradition. Mari jangan cuma tradisi doang, rutinitas setiap bulan ambil, jangan. Saat saudara mengambil perjamuan kudus, mari berdoa, mari betul-betul bayangkan Yesus yang mati buat saudara, demi saudara bisa hidup yang penuh dengan kuasa, dan mari berdoa supaya something great akan terjadi. Because the power of Christ is in you. Amin. Kita percaya bahwa kita telah menyatu dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, sehingga kuasa Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Makanya pas kita ambil perjamuan kudus, mari kita ingat itu, dan kita berdoa, kita perkatakan bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. There's a power in the fellowship with Christ. Amin. Itulah sebabnya kenapa kita masih perjamuan kudus sampai hari ini. For remembrance and for power.
Next. Ini bagian yang juga sangat menarik. Jadi setelah beres makan, Injil Yohanes, kalau sudah baca, mencatat ada peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Oke, tapi Matius nggak tulis itu, tapi di Yohanes ada, kita tahu. That's also a great moment di mana Yesus mengajarkan tentang being a servant leader. Menjadi seorang pemimpin yang memiliki kehambaan. Melayani dengan cara yang paling hina, bahkan membasuh kaki orang yang memusuhinya, termasuk Yudas kan. Nah, tentang servanthood ini juga sama, saudara bisa belajar di kelas Spiritual Journey. Jadi sekali lagi saya promosikan gitu ya, mari ikut Spiritual Journey, karena bakal diajarin juga mengenai servanthood, kehambaan seperti Yesus. Nah, tapi di sini nggak ada ya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Ini menarik banget, dan saya juga baru nyadar ada ayat ini. Saya baru baca lagi dan saya baru nyadar. Matius 26 ayat 30. Dibilang apa? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Wih, ini baru buat saya. Ternyata beres perjamuan, Yesus dan murid-muridnya menyanyikan pujian. Jadi ternyata beres makan itu ada sesi praise and worship. Dan saya cukup yakin bahwa Yesus adalah worship leader-nya. I mean, who else? Siapa lagi WL-nya kalau bukan Yesus? Wow, I wish I can hear Jesus sings. Pengen banget denger the song of the Savior. Apa kira-kira, seperti apa suaranya Sang Juru Selamat kita? Jadi saya bayangkan, mungkin habis beres basuh kaki tadi, lalu kita tahu Yudas cabut duluan ya, Yudas sudah pergi. Kemudian Yesus bilang ke Yohanes, John, get your guitar. Oke, kenapa John? Karena soalnya teman-teman saya namanya John kebanyakan pemain musik, nggak tahu kenapa. John, get your guitar, kata Yesus. Jadi Yohanes ambil gitarnya, dan lalu mereka menyanyi, mereka sembah Tuhan sama-sama. Dan I imagine Jesus. Saya bayangkan Yesus bernyanyi, mengangkat tangan, memuji Tuhan di momen-momen terberat dalam hidupnya. Dia tahu waktunya tinggal beberapa jam lagi dia bakal mati. Tapi dia mengangkat tangan dan memuji kebesaran Tuhan. Wow. Saudara mau tahu lagu apa kira-kira yang Yesus nyanyikan ketika itu? Kalau dibilang mereka menyanyikan pujian, lagu apa kira-kira? Nah, kalau saudara pelajari, sesuai tradisi Yahudi, maka di malam menjelang Paskah, itu mereka punya lagu yang khusus. Mereka akan menyanyikan rangkaian lagu yang disebut dengan Hallel. Saudara boleh Google nanti, ada namanya Hallel. Kata Hallel itu artinya adalah praise God. Dan dari situ kita mendapatkan kata Haleluya. Oke, Haleluya artinya puji Tuhan ya, betulnya praise God ya. Nah, nyanyian Hallel ini itu isinya adalah berbagai kutipan dari kitab Mazmur Daud. Terutama dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Ini isinya, ini Hallel itu mengutip dari situ. Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Dan kemudian tadi saya baca semua, Mazmur 113, 114, 115, dan ini semua isinya pujian terhadap Tuhan ya, pujian kepada Tuhan semua isinya. Tapi perhatian saya tertuju kepada pasal terakhir dari Hallel ini, yaitu Mazmur pasal 118. Saya tulis di layar saudara. Nah, mari bayangkan Yesus menyanyikan lagu ini di jam-jam terakhir sebelum ia mati di kayu salib. Mazmur 118 ayat 13-17. Bayangkan Yesus bernyanyi, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Itu yang dialami kan? Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bayangkan Yesus nyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Kebayang Yesus nyanyi gitu? Suara-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Lihat ayat 17 luar biasa banget. Yesus berteriak ketika itu. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow. Di tengah kegelisahan Yesus menjelang kematiannya, Yesus justru menyanyikan nyanyian kemenangan. Yesus bilang, no, aku gak bakal mati, aku bakal hidup. Bagi Yesus, salib bukan lambang kematian. Salib justru adalah lambang kemenangan. He know he was on his way to the cross, but he was also on his way to the crown.
Dia dalam perjalanan menuju Golgota ke kayu salib. Tapi dia pun dalam perjalanan menaiki tahtanya dan menerima mahkota. Wow, betapa saya percaya ini adalah sesi pujian dan penyembahan yang sangat powerful ketika Yesus memimpin murid-muridnya menyanyikan lagu ini. Wow, this is amazing. Saudara, tiap kali kita menyembah Tuhan, mau itu di kamar, mau itu di gereja, mau itu di komsel, mungkin keadaan kita lagi nggak baik. Mungkin kita lagi kayak Yesus, kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi hutang piutang, kita menghadapi hubungan yang lagi rusak mungkin dengan pasangan, apapun itu. Kita menghadapi anak-anak yang lagi nakal mungkin, kita menghadapi ujian yang kayaknya susah banget, apapun itu. Tapi saat kita menyanyi, mari nyanyikan nyanyian kemenangan seperti Yesus. Ketahuilah bahwa mungkin kita menghadapi salib, tapi kita juga menghadapi mahkota. Mari katakan, no, I will not die, I will live, I will not die. Aku gak akan mati, aku bakal hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Amin. Wow, saya sangat terberkati dengan apa yang saya sendiri belajar hari ini. This is amazing. Well, guys, Bapak Ibu Saudara, I think I'm gonna stop here. Saya bakal berhenti di sini. Ini baru setengah dari pasal 26, karena ini pasal yang lumayan panjang. Tapi saya rasa bakal too much kalau kita terusin, kalau kita paksain habisin satu pasal. Jadi saya bakal cut di tengah-tengah ini. Kayaknya udah cukup banyak yang masuk ke kepala kita, ya nggak sih? So kita bakal teruskan part 2-nya di pertemuan berikut, oke? Biar pada penasaran, biar pada kangen, oke? Jumat 2 minggu lagi kita bakal teruskan. Tapi saya berdoa semoga kita semua nggak terlalu full otak kita. Semoga kita punya waktu buat mencerna dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Oke, hari ini kita belajar dari banyak tokoh. Oke, banyak tokoh yang kita belajar. Kita lihat tadi siapa aja. Nah, kita belajar jangan menjadi seperti Kayafas yang mengorbankan Tuhan demi tahta dan kekuasaan. Jangan menjadi seperti Yudas yang mengorbankan Tuhan demi harta dan kekayaan. Jadilah seperti Maria yang mengorbankan yang terbaik demi cintanya pada Tuhan. Jadilah seperti Yesus yang tetap memuji Tuhan di tengah keadaan yang paling sulit dan melihat dengan iman bahwa ada kemuliaan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Amin. Jangan jadi Kayafas untuk tahta, jangan jadi Yudas untuk harta, jadilah seperti Maria berkorban demi cinta kepada Tuhan. Dan seperti Yesus yang tetap punya iman di tengah setiap permasalahan. Mari kita berdoa. Thank you so much Tuhan buat kelas hari ini, buat semua yang kami pelajari. Thank you, bersyukur punya Tuhan, bersyukur punya Alkitab yang mengajarkan kami banyak hal untuk kehidupan kami. Kami mau selalu menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kami. Kami nggak mau seperti Kayafas yang tergoda dengan tahta, mengejar ambisinya untuk jabatan sehingga dia mengorbankan Yesus. Kami nggak mau kayak Yudas yang mengejar harta sehingga dia menjual Yesus. Jangan jadi seperti Yudas yang punya rencana sendiri dan mempergunakan Yesus sebagai alat. No, kayak mau katakan malam hari ini bahwa kami yang rela menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan buat keluarga kami, buat gereja kami, buat tempat kerja kami, buat tempat bisnis kami, buat kota kami, buat bangsa kami, bahkan buat bangsa-bangsa. Kayak mau jadi alatnya Tuhan. Kayak mau seperti Maria yang punya extravagant worship, memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Bahkan waktu kami melayani di pelayanan kami, di tempat kerja kami, dimanapun di keluarga kami kasih yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biar pengorbanan kami itu harumnya memenuhi ruangan tempat di mana kami berada dan orang-orang diberkati lewat pelayanan kami. Terakhir, biar kami jadi seperti Yesus yang punya iman yang gak goyah. Meskipun situasi kayaknya berat banget, pergumulan hidup kayaknya begitu berat,
Tapi biar di tengah kegelisahan kami, di tengah ketakutan kami tetap bernyanyi memuji Tuhan, sorakan kemenangan kami. Kami tahu bahwa ada kemuliaan di balik salib. Kami tahu bahwa ada mahkota yang menanti kami. So iman kami gak goyah, kami tetap setia, kami tetap berjuang, kami tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetap memegang integritas kami, tetap melakukan yang the best yang bisa kami kasih. Karena kami tahu bahwa it's not only the cross, it's also the crown. Ada mahkota kemuliaan yang menanti kami di balik setiap salib penderitaan. Sama seperti Yesus. So, biar kami selalu tetap bernyanyi, apapun keadaannya, kami tetap mengangkat tangan, tetap memuji Tuhan. Karena apapun keadaannya, Tuhan kami tetap baik, rencana Tuhan selalu tetap baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biar semua yang kami pelajari menjadi rema buat kehidupan kami terus pegang, kami terus hidupi hari demi harinya. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kebersamaannya. Kirimkan feedback Anda seperti biasa ke Instagram saya kalau ada, boleh banget. Boleh juga tag saya kalau saudara dapat sesuatu yang bagus hari ini. Dan kita bakal ketemu 2 minggu lagi di terusan pasal ini. Kita bakal belajar sama-sama lagi. Until then, mari hidupi semua yang sudah kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan saudara. God bless you. Have a great weekend. See you next time.